Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Rahasiaku Rahasianya. Kembali lagi bersama saya Teddy Aliansah di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, topik yang saya bawakan cukup menarik, lanjutan dari video saya yang lampau, yaitu tentang bahayanya mental gratisan. Dan topik ini saya bahas dengan kebalikan dari bahayanya. Sekarang adalah manfaat dan keenakan serta fungsi serta hal-hal yang memberdayakan dari mentalitas gratisan. Nah, oke teman-teman. Saya beri judul di sini namanya mentalitas gratisan yang memberdayakan. Karena kepanjangan, jadi disingkat aja mentalitas gratisan yang memberdayakan. Disingkat MGM. MGM. Jadi, ketika kita mengetahui ini bahwa MGM atau mentalitas gratisan yang memberdayakan ini, video saya yang lampau itu, teman-teman silakan kalau belum menonton video saya yang lampau, yang bahayanya mental gratisan, silakan dicek kembali, dilihat lagi, kemudian didengarkan apa sih maksudnya mentalitas gratisan itu, sehingganya di part kedua ini teman-teman bisa memahami dengan baik. Nah, baik, di dalam mental gratisan ini ternyata tidak semua yang namanya mental gratisan itu berbahaya, teman-teman. Kalau di video saya yang kemarin itu, bahayanya mental gratisan dengan saya ceritakan secara fakta real orang-orang yang sudah terkena akibat dari perbuatannya itu. Nah, sekarang adalah orang-orang yang mampu memiliki mental gratisan, tapi dia terperdaya atau memperdayakan dia untuk lebih maju dan lebih baik di situ. Nah, teman-teman. Jadi, saya juga pernah buka video saya atau saya juga punya artikel. Teman-teman bisa lihat artikelnya, namanya Bongkar Rahasia 01, dan di situ yang disunting oleh Wahyu Dava. Jadi di situ saya bahas ada namanya simbol yin dan simbol yang. Kita lihat ya. Di sini anggap simbol yin dan simbol yang. Mungkin teman-teman pernah tahu simbol yin dan simbol yang ini. Simbol yin dan simbol yang ini berasal dari daerah Jepang sana. Kalau daerah Cina apa mana itu lupa saya. Kalau nggak salah teman-teman pernah lihat seperti ini. Yang di sininya hitam semua, pekat, di sini ada putih. Di sini putih, di sini hitam gitu. Nah, itu menyebabkan mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita lihat baik, itu pun belum tentu baik kebaikannya gitu. Dan segala sesuatu yang kita lihat buruk, itu belum tentu keburukannya. Tetap di dalam keburukan itu akan ada kebaikan-kebaikan. Nah, di dalam kebaikan itu pasti ada keburukan-keburukan yang kita tidak tahu di dalamnya itu apa gitu. Nah, sama dengan MGM ini atau mentalitas gratisan yang memberdayakan atau bahayanya mentalitas gratisan. Nah, di dalam mentalitas gratisan itu kan satu pokok yang kurang baik menurut saya. Cuma di balik kekurang baikan itu ternyata ada kebaikan juga yang saya temukan. Di mana letaknya? Jadi gini. Tetap teman-teman, segala sesuatu itu tetap akan ada kebaikan dan tetap akan ada kebajikannya. Tinggal bagaimana kita bijak terhadap memilih terhadap tindakan yang akan kita lakukan ke depan gitu. Nah, lihat dari sini bahwa simbol yin dan simbol yang itu menentukan bahwa mentalitas gratisan itu tetap ada baik dan ada buruknya. Nah, kita lihat bahwa MGM ini kita memahami mentalitas gratisan itu kurang baik. Nah, di kurang baik itu tetap ada kebaikannya. Nah, kebaikannya di mana? Contoh misalkan, saya kemarin biasanya itu kalau saya kan pedagang online yang sering order gitu sih. Ada pulsa, kuota, terus barang-barang. Kadang saya itu motornya dipakai orang tua. Motor saya rusak dan ada motor tetangga, itu saya pakai. Ingat ya, ini motor. Motor ini saya pinjem ini, kemudian saya berpikir lagi. Kalau di dunia ini itu tidak ada yang gratisan dan semuanya adalah pertukaran energi, maka ketika kita menggunakan motor itu, kita tidak memberikan balasan atau apapun itu kepada orang itu, maka semesta akan mencari jalan untuk mencelakakan kita, untuk minta bayaran terhadap apa yang kita lakukan gitu. Contoh misalkan, saya minjem motor tetangga. Nah, dalam pembawaan motor tetangga itu, dan saya tidak membelikan bensin, dan saya juga tidak membelikan mendoakan orang itu gitu. Maka di situ semesta akan melihat, oh kamu menggunakan energi orang lain, kamu menggunakan rezeki orang lain, maka suatu saat rezeki kamu akan diambil di situ. Dengan caranya bisa jadi dengan dicuri orang barang kita, bisa jadi hilang barang kita, dan caranya semesta lah, entah bagaimana skenarionya gitu. Intinya di dunia ini, di semesta ini tidak ada yang namanya gratisan teman-teman. Semuanya prabayar, semuanya harus bayar gitu. Kalau kita gratisan, siap-siap aja kita akan dicelakakan oleh semesta dengan caranya. Walau alam kita nggak tahu. Nah, nanti saya waktu itu minjem motor. Jadi minjem motor itu caranya untuk kita bisa dan mampu keluar dari mentalitas gratisan yang kurang memberdayakan. Sekarang kita pakai mentalitas gratisan yang mampu memberdayakan kita. Nah, solusinya di mana? Solusinya di sini. Ini cerita yang pertama.
Cerita yang kedua saya akan pakai yaitu tentang saya belanja di Shopee. Belanja di Shopee. Jadi begini teman-teman, karena setiap minggu, setiap hari Kamis itu saya punya teamwork, tim kerja juga. Itu dari ada Adit, ada Dandi, ada Wahyu, kemudian ada Agus, ada si saya pribadi gitu. Nah, jadi orang 5 ini itu biasa kita tuh dagang online di WA, di Facebook, sampai kita buka lapak juga. Di situ kan kita belanja tuh, sering belanja. Mungkin teman-teman kalau bisa lihat video saya yang lampau, yaitu Banyak Mentalitas Gratisan, itu saya menceritakan tentang satu orang kawan saya pribadi yang tertipu oleh akun ini. Kenapa? Karena dia banyak pesen, kemudian dia tidak lupa membayar ongkir atau ongkos kirim, sampai dia menipu agar bisa tidak bayar ongkir nih dengan masukkan nomor-nomor yang baru gitu. Kita lihat lagi di sini bahwa saya waktu itu sering pesen juga ke Shopee. Ketika kita pesen itu artinya tidak ada ongkir atau mencari yang gratisan terus, itu dampak impactnya kurang baik untuk diri kita. Nah, maka bisa jadi kita ditipu, makanya ini udah real dan udah ada kejadian-kejadian seperti ini kawan-kawan semua. Nah, maka di sini kita harus cari solusinya gimana nih? Mentalitas gratisan yang memberdayakan. Supaya kita tidak terjebak oleh hukuman-hukuman semesta gitu. Satu, ketika kita menggunakan hak orang lain, atau kita menggunakan rezeki orang lain, atau kita menggunakan barang orang lain, di situ kita harus mampu untuk memberikan apa yang mampu kita bisa beri. Itu solusinya, agar kita tidak terjebak oleh hukuman semesta. Kalau kita gratisan terus, semesta akan menghukum dengan caranya. Misal kita mencuri di, taruhlah ada seorang tokoh, dia korupsi 1 miliar gitu. Entah bagaimana caranya, bila bisa jadi dalam korupsi itu dia bisa keluarganya sakit-sakitan, bisa rumahnya kebakaran, bisa rumahnya diambil bank, entah itu skenario alam. Makanya di situ bahwa tidak ada di semesta ini yang namanya gratisan. Sama kita ketika saya ini minjem motor, tapi sayanya tidak memberikan apa yang bisa saya beri, maka di situ semesta akan melihat, oh begini, nanti hukumnya dapatnya begini gitu. Itu namanya sebab dihukum sebab akibat. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, solusi untuk kita keluar dari mentalitas yang kurang memberdayakan menjadi yang memberdayakan adalah ketika kita menggunakan hak orang atau rezeki orang lain, kita mendoakan orang itu. Ini solusinya. Solusi yang pertama adalah kita doakan. Contoh, misalkan saya menggunakan motor, misalkan Anda menggunakan motor orang lain. Nah, dalam menggunakan motor orang lain itu kan Anda dapat gratis tuh. Nah, dalam gratis itu bukan berarti Anda harus gratisan. Tetap Anda menggunakan energi orang lain itu. Maka Anda harus menggantikan energi orang lain itu. Dengan apa? Bisa jadi dengan kita memberikan bensin lagi. Ketika kita sudah selesai menggunakan itu, kita beli bensin tuh. Justru ketika kita memberi bensin orang itu, rezeki kita akan dilancarin gitu. Yang kedua, ini beliin bensinnya. Yang pertama mendoakan, yang kedua ada kita gantikan bensinnya. Nah, kenapa? Di sini kita harus mendoakan. Jadi gini loh hukumnya teman-teman semua. Saya bahas sini. Misalkan di sini ada orang lain, gitu ya. Di sini ada rezeki orang lain, gitu. Kemudian dari sini ada kita. Nah, dari kita ini kita ngambil rezeki orang lain, gitu. Taruh di sini, kita yang make. Nah, kalau kita tidak menggantikan rezeki ini, maka Allah akan membuat rezeki kita tuh ke sini nantinya, gitu. Sehingga kita tuh banyaknya penderitaan, banyaknya apa? Sengsara. Ini untuk orang-orang yang curang tuh berada di sini, penderitaan dan kesengsaraan. Kenapa? Karena mereka mengambil hak orang lain, gitu. Korupsi, maling, mencuri itu tidak akan bahagia hidupnya. Bahkan di akhirat pun sama halnya demikian, gitu. Maka ketika dia melakukan ini, mencuri hak orang lain, seharusnya tidak seperti ini. Ketika dia memakai barang orang, ini kan dia pakai barang orang, seharusnya dia harus mampu mengembalikan barang orang ini. Sehingga rezeki ini akan terus menerus. Dan dia juga harus mampu mendoakan. Kita nggak pakai energi dia nih. Kenapa? Energi dia udah kita pulangin. Sehingga Allah akan memberikan energi yang lebih banyak kepada kita. Kenapa? Karena kita satu mendoakan orang ini. Ini timbal balik nih. Ketika kita mendoakan orang itu, artinya kita memberikan energi kepada orang itu. Dan ketika kita memberi energi, Allah pun akan memberi energi kepada kita. Memberi banyak kebaikan kepada kita. Memberi banyak kemudahan gitu. Kalau kita ingin hidupnya mudah, maka mudahkan hidup orang lain. Kalau hidup kita rezekinya pengen lancar, maka lancarkan rezeki orang lain gitu teman-teman. Nah, ini salah satu rahasia di mana mentalitas gratisan itu tidak semuanya bahaya. Tetap ada yang memberdayakan, cuma di situ ada dampak yang kurang baik gitu. Yang dampak kurang baiknya apa? Jadi gini, andai kata saya itu minjem motor dan belanja di Shopee terus-terusan gitu, itu
infek di mentalitas dalam tubuh saya itu kurang baik. Untuk kedepannya itu kurang baik. Nanti ke depan itu saya akan menganggap segala sesuatunya gratis, gratis, dan gratis terus. Dan itu pun tetap ada kejelekannya gitu. Walaupun sedikit kebaikannya ketemu tadi, lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya. Nah, lebih baik kita menghindari daripada segala sesuatu yang gratisan, teman-teman. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik dan kita bisa mengamalkan dengan cara yang terbaik. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Teddy Aliansa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.